Anda bebas beropini ya. Ini nggak harus sesuai dengan textbook, nggak harus sesuai dengan apa yang pengertian aslinya ya. Cuman kalau Anda mendengar kata konstitusi itu, gambaran di benak Anda apa? Kalau mendengar kata konstitusi, yang dibayangkan atau yang muncul di benak rekan-rekan semua apa? Konstitusi itu apa sih sebenarnya gitu? Bagaimana? Sebuah aturan, Pak. Sebuah aturan, ya boleh, benar ya. Kalau dengar kata konstitusi itu pasti sebuah aturan. Oh, ada yang jawab pengadilan. Ya, mungkin karena backgroundnya apa buku sama palu ya, jadi bayangannya pengadilannya boleh, bisa juga pengadilan, sebuah aturan, apalagi kira-kira. Undang-undang, Pak. Undang-undang ya, sesuai tadi ya, konstitusi, undang-undang. Oke, kita lihat saja kalau berdasarkan survei. Jadi yang dikatakan konstitusi adalah benar jawaban Anda semua, tapi kurang lengkap ya. Dilengkapi makanya. Seperangkat aturan atau hukum ya yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat basic ya atau mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Atau kalau yang kita kenal sebagai undang-undang dasar. Jelas rekan-rekan semua? Jelas, Pak. Jadi kalau berdasarkan definisi dari para ahli, kalau menurut Projo Dikoro, konstitusi itu mengandung permulaan ya, hampir sama semuanya ya, permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Jadi kalau kita simpulkan, konstitusi itu kayak induk ya, induk sebuah aturan, induk sebuah ketentuan, induk sebuah hukum ya. Jadi konstitusi lah induknya. Nah, baru di bawah konstitusi itu muncullah peraturan-peraturan lain ya, undang-undang lain, tata tertib, bahkan sampai ke tata tertib. Nah, sedangkan kalau menurut Lubis, konstitusi itu bisa dikatakan sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.